Hari Jumat malam tanggal 15 Juli kemarin, Usi Sulistiawati dilamar oleh Yusuf Sugianto, pengusaha asal Kalimantan Tengah. Selesai lamaran, Usi menyapa kerumunan wartawan yang sudah menunggunya dengan wajah cerah ceria. Wartawan juga menunggu-nunggu Usi memperkenalkan calon suaminya. Wartawan akhirnya saling berbisik satu sama lain karena Usi muncul tanpa didampingi oleh Yusuf Sugianto. Ya, aku menghormati. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Di sela-sela persiapan pernikahannya dengan Doni, Rieke tampil dengan busana terbuka dalam sebuah pementasan teater. Usi Sulistiawati dilamar oleh seorang pengusaha dari Kalimantan. Kenapa Usi tak mau memperkenalkan calon suaminya? Jenar Maesa Ayu menjawab alasan perceraiannya dengan Edi Wijaya. Paul, calon suami Afi, ternyata pria beristri dan punya satu anak. Apakah rencana pernikahan mereka hanya sensasi belaka? Hari akhirnya tergusur dari ajang Indonesian Idol kedua. Pemirsa, gara-gara rencana pernikahan kilatnya dengan Doni, kini Rieke Diah Pitaloka semakin banyak disorot oleh kamera. Sampai-sampai penampilannya di teater semalam menjadi pusat perhatian bagi wartawan. Kalau Rieke bermain teater itu bukan hal yang baru, namun penampilannya semalam sangat ekspresif, sampai-sampai ia harus memperlihatkan keindahan tubuhnya. Apakah penampilannya yang sangat ekspresif ini dipengaruhi oleh kegembiraannya karena akan naik ke pelaminan? Inilah Gospot. Sejak mengumumkan rencana pernikahannya dengan Doni yang baru 2 minggu dikenalnya, wajah Rieke Diah Pitaloka terus menjadi sorotan kamera. Semalam, Rieke tampil dalam pementasan teater dengan lakon Jangan Menangis Indonesia. Rieke memang sejak lama aktif dalam pementasan teater seperti ini. Hanya saja malam itu Rieke menjadi pemain yang paling banyak menyita perhatian penonton. Bukan saja karena akting cemerlang Rieke sebagai perempuan yang diperkosa, namun juga karena Rieke tampil berani di atas panggung dengan busana minim. Rieke tentu akan berdalih, busana yang dikenakannya sesuai dengan tuntutan cerita. Hanya saja, tak biasanya Rieke mau mempertontonkan keindahan tubuhnya. Ini kan sebenarnya kritik terhadap sosial politik yang ada di Indonesia kayak gitu. Bahwa kita mengangkat fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat yang nggak bisa kita tutup-tutupi lagi. Ada kok orang-orang kayak perempuan-perempuan tadi, ada orang yang mati digebukin suaminya, ada. Kenapa kau biarkan mereka menang dan berkuasa? Hei Tuhan, kenapa kau biarkan mereka tembaki putra-putraku yang aku? Nggak masalah, kenapa? Saya pikir itu kan ekspresi ya. Ekspresi tidak bisa dikenakan judgement moral itu. Moral itu untuk pembunuhan, iya moral. Ekspresi kok pakai etika itu nggak ada tuh. Seni nggak boleh dihukum oleh etika. Di luar urusan pementasan teater, Rieke masih diserbu pertanyaan wartawan seputar rencana pernikahannya dengan Doni Gahral Ahdiat. Apalagi kemarin Nova Rianti Yusuf sudah meluruskan pemberitaan bahwa Rieke hanya menjadi pelarian cinta Doni setelah cintanya ditolak oleh Nova. Kan sudah dikonfirm dari setelah kemarin kan, bukan pelarian itu, karena sudah lama kita berhubungan dan sudah putus secara baik-baik. Jadi ketika saya menyatakan keinginan saya untuk menikahi Rieke, saya sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan siapapun. Gitu. Nggak sama sekali tidak terganggu. Tidak ada masalah, saya tidak peduli karena bukan urusan saya sebenarnya kan. Urusan saya adalah dengan Rieke, bukan dengan dia. Begitu kita ngambil keputusan, namanya manusia tuh nggak mungkin lagi balik ke titik nol untuk mengulang. Tindakan tuh nggak bisa diulang. Tinggal ke depannya aja. Saya
Seperti berulang-ulang saya katakan, saya akan hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sejarah itu untuk bekal hidup saya. Sejauh apakah persiapan pernikahan Rike dan Doni sekarang? Persiapan mental ya artinya udah siap, 100% secara mental siap. Artinya saya udah tahu resikonya. Kalau apa hal terpahit dalam pernikahan itu adalah perceraian. Meskipun sumpah mati saya nggak mau ada perceraian, tapi artinya udah siap lah. Nggak apa-apa. Karena saya udah tahu resiko seperti itu, artinya saya udah punya planning-planning ke depan kalau itu terjadi. Bagi Doni, persiapan mental tak hanya dibutuhkan untuk menikahi Rike, tetapi juga mengawini kehidupan Rike sebagai selebritis. Apakah Doni akan bersikap anti terhadap wartawan infotainment? Ya biasalah, udah selebritis enggak lah aku bilang. Saya bukan ya selebritis Rike, saya bukan selebritis gitu. Hanya kecipratan kayak begini-begini, tapi kan ya nanti kan juga ada isu lain. Bentar lagi. Persiapan mental menjelang pernikahan pasti akan menjadi persiapan terpenting. Pemirsa, Usi Sulistiawati akhirnya dilamar oleh seorang pengusaha perkebunan asal Kalimantan. Namun uniknya setelah selesai acara lamaran, Usi tidak mau memperkenalkan calon suaminya kepada para wartawan. Dan pemirsa, akhirnya Jenar Maesa Ayu mau juga berkomentar tentang perceraiannya dengan Edi Wijaya. Apakah alasan yang dikemukakan oleh Jenar sama dengan alasan yang dikemukakan oleh suaminya? Inilah Gospot. Hari Jumat malam tanggal 15 Juli kemarin, Usi Sulistiawati dilamar oleh Yusuf Sugianto, pengusaha asal Kalimantan Tengah. Selesai lamaran, Usi menyapa kerumunan wartawan yang sudah menunggunya dengan wajah cerah ceria. Wartawan juga menunggu-nunggu Usi memperkenalkan calon suaminya. Wartawan akhirnya saling berbisik satu sama lain karena Usi muncul tanpa didampingi oleh Yusuf Sugianto. Ya, aku menghormati keinginan beliau untuk tidak tidak muncul ke permukaan karena untuk sementara gitu karena dia bukan orang, dia tidak biasa ngeliat kamera, dia bukan orang yang bekerja di entertainment. Dia petani. Dia orang biasa, dia bekerja di perkebunan di daerah Kalimantan. Dia masih bujangan. Tadi saya sempat dengar ada yang bilang duda segala macam, itu tidak benar sama sekali. Dia masih bujangan. Tetangganya yang duda. Dia berumur 31 tahun. Kami bertemu ketika haji kemarin di Mekah. Ternyata mungkin ada jodohnya dan akhirnya hari ini ada acara lamaran dan ini sudah langsung cincin. Orang tua Usi menjodohkan Usi dengan Sugianto setelah mereka bertemu di Tanah Suci. Apa yang dilakukan Usi tentu agak ganjil untuk ukuran masyarakat zaman sekarang. Orang sering bilang perjodohan hanya terjadi di zaman Siti Nurbaya. Usi tentu punya pertimbangan lain kenapa mau dijodohkan oleh orang tuanya. Yang buat aku yakin mungkin karena kita kenalnya juga waktu itu di Baitullah ya, kita kenalnya di Mekah. Jadi mungkin ngeliat dari situ aku di sana kan juga berdoa, ya Allah kasih jodoh yang terbaik, dan dia juga mungkin begitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang menjadi alasan aku untuk cepat-cepat diresmikan gitu. Sepertinya belakangan ini mulai ada tren pernikahan kilat di kalangan artis. Tak perlu berlama-lama pacaran, tak perlu membuang-buang waktu untuk segera naik ke pelaminan. Dibilang terlalu mendadak sih sebenarnya Jodoh. enggak ya, itu mungkin itu yang namanya jodoh kali ya. Kita nggak ada proses pacaran sama sekali. Ketika memutuskan untuk berhubungan, dari pihak mereka langsung ingin segera menikah, dan dari pihak aku pun, dari pihak keluarga ingin langsung menikah. Karena kalau lihat dari usia, Mas Yusuf itu sudah dilangkah beberapa adik-adiknya, jadi mereka pengen ya udah terus aja, langsung aja. Dan dari aku juga kayaknya aku udah capek untuk hubungan terus pacaran lagi, tokonya ntar salah lagi, putus lagi, udah mendingan langsung aja lah pacarannya selanjutnya.
Anda pasti amat menyayangkan rumah tangga Jenar Maesa Ayu yang sudah berlangsung selama 15 tahun